Assalamualaikum sahabat masak semua. Hari ini aku masak roti jala dengan kari ayam. Susah-susah, gampang sih sebenarnya ya, tapi yang penting harus sabar. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Kebetulan aku masaknya sedikit banyak karena mau dibagi-bagikan dengan para tetangga. Aku butuh 1 kilo tepung terigu, tepung segitiga. Kemudian aku juga butuh 5 kuning telur dan 1 putih telur ya, maaf ya pecah-pecah, maksudnya kuning telurnya nggak bisa bulat. Kemudian juga 2 sendok makan mentega margarin yang kita lelehkan. Tentu juga yang paling penting itu garam ya, biar masakannya jadi enak. Kemudian untuk mengoles wajannya nanti. Nah, untuk kuasnya aku gunakan daun pandan karena biasanya memang senang pakai daun pandan karena menjadi sedikit wangi. Tapi jika tidak punya bisa pakai kuas biasa ya. Tapi kali ini aku akan pakai daun pandan sebagai untuk mengoles ke wajannya. Buat adonan roti jalanya ya, kita siapkan wadahnya untuk mengaduk. Kita masukkan tepung terigu 1 kilo. Nanti kalau teman-teman ingin membuatnya saja takarannya semua. Nah, kemudian aku masukkan kira-kira 4 sendok garam, 4 sendok teh garam atau secukupnya. Bagi yang suka asin tentu lebih banyak lagi ya. Kemudian kita akan menambahkan air. Nah, untuk air aku nggak bisa kasih tahu berapa banyaknya karena itu tergantung dari kekentalan setelah kita mengaduknya nanti ya. Jadi teman-teman bisa menakarnya, bisa memperkirakannya nanti setelah kita aduk apakah cukup kental atau cair. Sekarang kita aduk menggunakan mixer supaya lebih merata halus adonannya, karena kalau nggak pakai mixer nanti akan bergerindil. Jadi teman-teman bisa aduk dengan mixer dengan kecepatan rendah dahulu ya, kemudian bisa kita tambahkan air kalau terlalu padat ya. Makanya aku nggak bisa sebutin takaran airnya, itu tergantung nanti dari kekentalan adonan kita. Tentu juga tergantung dari banyaknya tepung yang sahabat masak gunakan. Adonannya cukup halus, kita masukin telurnya satu persatu. Maaf ya kurang fokus. Jadi telurnya kita masukin satu persatu sambil tetap terus di mixer. Kalau soal telur itu terserah, boleh 5 atau 3, atau mau lebih enak lagi tentu kita perbanyak telur, kuning telurnya terutama ya. Kalau putih telurnya sedikit aja. Maaf ya tangannya mengganggu banget karena aku menggunakan hand mixer, bukan standing mixer. Nah, kita aduk dulu sampai merata. Setelah itu baru kita tambahkan margarin atau mentega yang udah kita lelehkan, sudah kita cairkan tadi ya. Kira-kira kita lelehkan, sudah kita cairkan tadi ya, kira-kira 2 sendok makan penuh mentega
kemudian kita lelehkan. Kita terus aduk sampai adonannya benar-benar menyatu, kemudian juga tidak ada lagi yang bergerindil atau menggumpal. Nah, kalau sudah cukup halus, kita matikan mixernya ya. Kita bisa lihat adonannya sudah cukup menyatu atau belum. Nah, adonan yang kita buat ini memang tidak kental ya, jadi agak sedikit encer supaya nanti gampang buat kita untuk menyetaknya. Nah, seperti ini adonannya. Nah, untuk lebih meyakinkannya nanti agar tidak ada yang menggumpal atau bergerindil, nah kita saring seperti ini. Nah, ini sudah adonan yang sudah disaring, jadi sudah benar-benar tidak ada lagi yang bergerindil atau menggumpal. Teman-teman bisa lihat encernya seperti ini, tidak kental ya, karena nanti kalau kental dia akan susah, atau adonannya nanti roti jalannya terlalu tebal. Kita bisa gunakan alat pencetaknya seperti ini ya, bisa dibeli di swalayan. Nah, botol seperti ini yang kita lubangi atau sudah dilobang ya, sebenarnya kalau cetakan sih sudah ada lubangnya ya, tinggal kita perbesar saja. Kemudian bisa juga menggunakan cetakan seperti ini. Nah, kalau aku lebih senang memakai seperti ini, kerjanya juga lebih cepat rasanya. Tapi teman-teman bisa menggunakan botol mineral bekas yang kita beri lubang tutupnya, atau bisa juga menggunakan plastik yang nanti ujungnya kita gunting sedikit setelah kita isi tentunya. Nah, oh iya, aku sudah masak lebih dahulu ya kuahnya. Di sini aku menggunakan kari ayam yang aku tambahkan dengan kentang ya, jadi kuah karinya tidak terlalu, soal pedas itu tergantung teman-teman. Nah, kalau kari boleh kari ayam, boleh kari daging, tapi sebenarnya bisa juga dimakan dengan kuah santan ya, santan manis. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatnya. Pertama kita akan panaskan dulu wajannya, wajan anti lengket tentunya. Nah, kita oleskan minyak sayur dengan menggunakan kuas tadi. Nah, cara mencetaknya seperti ini. Kita tuangkan, kita buat seperti jala ya, jadi kita oret-oret aja ya, kita seret saja, nanti tidak butuh waktu lama untuk dia kering seperti ini. Nah, kalau sudah cukup kering adonannya, kita salin dulu ke wadah atau ke tempat lain dulu ya, wadah atau ke tempat lain dulu ya. Nah, biasanya orang membuat hanya satu lapis saja, tapi kali ini aku buat 2 lapis karena rasanya bentuknya juga akan lebih padat, terus lebih menarik juga. Nah, seperti ini kalau menggunakan cetakan botol tadi ya, kita buat 2 kali. Kita hanya memberikan minyaknya hanya sekali saja untuk 2 kali cetakan, jadi untuk yang keduanya kita tidak perlukan mengoles minyak lagi. Nah, ini aku lapis 2 supaya nanti terlihat lebih tebal, kemudian juga lebih padat. Kalau teman-teman ingin lapis 1 saja juga tidak mengapa ya, ini tergantung dari selera kita dan kreasi kita masing-masing. Nah, ini kita untuk bentuknya bisa kita membuat seperti gulungan seperti ini, seperti kita membuat risol. Maaf ya teman-teman, kurang ke atas ini ya. Nah, seperti ini kita membuat, atau berbentuk segitiga juga, melipatnya seperti segitiga juga lebih bagus. Nah, aku membuatnya seperti
gulungan dadar seperti ini, seperti kita menggulung membuat risol. Nah, hasilnya akan seperti ini, kelihatan lebih padat dan lebih enak untuk dilihat jika kita hanya menggunakan satu lapis saja. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan cetakan yang lain ya. Kita oleskan dengan menggunakan kuas pandan. Wajan tentu dalam keadaan panas ya. Untuk mencetak ini kita membutuhkan gerakan cepat ya, agar dia tidak menumpuk. Nah, seperti ini. Sebenarnya aku lebih senang memakai cetakan seperti ini karena dia lebih kelihatan lebih bagus jalannya, lebih terlihat lagi jala atau lubang-lubangnya. Nah, kita akan menunggu sampai adonan di wajan itu cukup kering ya, agar bisa bertahan lama. Dan aku tetap akan membuat dengan dilapis dua. Nah, seperti ini. Memang kita harus menggunakan wajan yang anti lengket ya, sahabat masak. Nah, kita akan buat dua kali. Seperti biasa, lapisan keduanya kita tidak membutuh mengoleskan minyak sayurnya lagi, cukup sekali untuk dua kali pembuatannya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kita akan lapisi dua, kita akan gulung seperti membuat risol. Menggulungnya tentu dalam keadaan yang panas, jadi adonan itu masih tetap lunak, jadi jangan tunggu sampai dingin, kita menggulungnya pada saat panas. Mudah-mudahan adonan ini bisa bertahan lama ya, cukup lama, bisa 1 atau 2 hari. Nah, seperti ini. Butuh kesabaran juga ya sahabat masak untuk membuatnya. Mungkin kalau awal-awal membuat mungkin sahabat masak akan gagal ya untuk pertama kali mencetak, tapi setelah 2-3 kali aku yakin sahabat masak sudah akan bisa memasaknya atau mencetaknya dengan baik. Nah, makanya aku lebih senang menggunakan cetakan yang kedua karena bentuk jalannya lebih terlihat bagus.
makan dengan kari ayam. Nah, aku memang lebih senang dengan menggunakan kari ayam daripada dengan kuah santan manis ya. Nah, kita akan coba seperti apa roti jala yang sudah kita masak tadi. Oke, 1 atau 2 sudah cukup kenyang ya, karena dia padat, karena kita lapis 2 tadi. 1 atau 2 roti jala saya sudah cukup kenyang, membuat kita kenyang. Sekarang kita akan mencoba makan roti jalanya dengan kari ayam yang sudah aku masak terlebih dahulu. Maaf ya, yang terbang-terbang. Kita akan butuh kuahnya sedikit banyak ya sahabat masak, karena dia akan menyerap kuahnya. Kalau pedas, ingin yang pedas, silahkan menambahkan cabenya. Kita akan coba makan dengan kentangnya terlebih dahulu ya. Kita makan roti jalannya dengan kentangnya. Nah, seperti ini. Ini aja sudah enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap, maknyus pokoknya ya. Nah, kita akan coba lagi dengan makan dengan daging ayamnya. Kalau daging ayam sih terserah ya, mau ya ayam potong atau mau ayam kampung, atau dengan menggunakan daging domba, daging kambing biasanya ya. Ini akan terasa enak. Nah, ini dia roti jala kita dengan ayam, daging ayam. Nah, seperti ini, enak sekali. Kita akan coba apakah rasanya seenak bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Top margo top, enak banget. Silahkan mencoba.